Hai, selamat malam semua. Kembali lagi bersama Kelas Sabtu bersama Ebin di sini. Ada di sini sebelah saya siapa? Bersama siapa ini? Coba kita Iya, salaman iya, dulu. iya, iya, iya. Ya, Yang mana Iwan. yang Ada sebelah? Iwan. Oke, oke. Terus ada Raki juga di sini. Hai Hai. semua, selamat pagi. Gue bersalaman ke bawah nih. Pas Nah, oke. nih. Ya. Nah, gitu. Ya kan? Oke, selamat bertemu kembali ya kelompok pencapir kelas Sabtu semua. Senang sekali ketemu ya di hari ini. Bin, ini Gimana selamat nih? pagi. Ini kayak dini hari kita ya. Kalau hari Iya, Sabtu nih. iya. Settingnya. Ini karena hari ya kalau misalnya dilihat apa namanya masih gelap ya. Raki juga pakai lampu, Iwan Nah, netral. netral Ya, ya, netral. nggak tahu ya. Soalnya kita pagi siang Kalau malam ini sama aja. Matromax di belakangnya. Oke. Ini juga yang mungkin nyambung banget nih, apakah kita pagi, siang, sore, malam untuk topik pada hari ini ya. Ini sebuah topik yang menarik dan kayaknya pernah menghinggapi ya, at least atau masih beberapa mungkin masih ya menjalani lifestyle ya, di mana pagi, siang, malam itu nggak ada bedanya gitu. Terus itu mungkin apakah kalender hitam semua gitu ya. Gitu. Jadi lagi kita apa namanya pada episode kali ini kita akan bahas mengenai apa namanya ya. Ada sih yang bilang itu adalah busy culture, ada yang bilang gitu, ada yang mungkin melihatnya bahwa apa namanya working late ya, ada yang working late, ada yang mungkin melihatnya dari angle working hard ya, ada yang lihat angle-nya juga working hard, ada yang mungkin it's working ya, karena kalau tidak dilakukan itu it's not working gitu ya. Ya mungkin kayaknya kurang perjuangan dan pengorbanan kayaknya gitu ya. Jadi kita hari ini akan pengen ngobrol nih karena kita semua bertiga dulunya pernah kerja di kantor akuntan ya, di akuntan. Terus juga mungkin ada juga yang sempat di tempat yang lain, cuman kita juga lihat surroundings. Terus udah gitu juga ada beberapa ada apa, lihat juga instance lah ya, ada kejadian-kejadian atau company atau orang-orang temen yang kerja kerja sampai larut malam atau kerjanya lama, long working hour gitu ya. Nah, pertanyaan pertama itu sebenarnya itu tuh memang harus banget ya. Karena ini kita bukan bahas yang sekali dua kali ya. Ini yang kalau sekali dua kali mungkin ada, tapi ini sudah berkelanjutan atau cukup sering dilakukannya. Gitu. Jadi sifatnya habit gitu ya? Sifatnya apa culture, apa istilahnya sih, Bin? Iya, gue nggak tahu juga. Ada yang nyebutnya soalnya itu busy culture. Gue pernah lihat busy culture katanya. Jadi busy culture ya pokoknya busy gitu. Apakah itu outcome-nya selalu terlihat sibuk kapanpun. Gitu. Lagi ngapain? Sibuk? Gitu. Sibuk alt tab gitu. Alt tab. Gitu. Pokoknya bos lewat harus kelihatan buka Excel gitu ya. Gitu. Nah, apa namanya? Saya ada trik-trik dulu untuk terlihat tetap sibuk. Saya menyebutnya work avoidance strategy. Oh, benar. WAS ya, work avoidance strategy. Nah, ini hal-hal seperti ini yang nanti kita pengen coba bahas juga ya. Apa namanya, mungkin experience atau apa. Pertanyaannya adalah mungkin yang pertama tuh sebenarnya apakah untuk sekali lagi ini untuk yang sering ya dan berulang ya. Apa namanya, apakah ini memang harus atau gimana gitu. Mungkin Raki boleh share nggak Ki, dari lu kenapa, menurut lu kayak gimana, dan kalau boleh cerita tadi ada cerita sama Raki sempat ditanyain juga sama orang tuanya ya ketika sering pulang pagi terus gitu. Pulang pagi terus. Gimana Ki, boleh cerita nggak lu? Iya. Ya tadi cerita sedikit ya. Jadi memang kalau pengalaman dulu kerja di kantor akuntan ya
pulang pagi itu mungkin hampir dibilang normal ya. Jadi pulang cepet itu Jam yang 11 nggak biasa gitu. Jam 11 tuh cepat. Ya, jam 9 nyampe rumah gitu kan tuh. Kamu pulang Minggu, cepet gitu. Kamu pulang cepet jam 9 tuh. Iya, lagi nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan jam 9. Oh, kamu nggak kepake ya? Nah, digituin. Aduh. Terus, tapi normalnya di atas jam 12 nyampe rumah ya. Nyampe rumah itu di atas jam 12 gitu. Nah, emang waktu itu juga kayak Bin bilang tadi gitu, sempat ditanya sama orang tua kan. Jadi kamu tuh apa sih sebenarnya? Kamu nggak bisa planning yang benar, kerja nggak bisa planning apa maksud bilangnya? Nggak bisa planning yang benar, kamu kerjanya lambat atau apa katanya orang tua gitu. Ya gimana ya, kerjaan ini banyak kan kita nggak ngerti ya. Pokoknya dulu kan di zaman baru mulai kerja kan disuruh kerja ya kerja gitu kan. Sesimpel itu aja gitu. Terus ya udah gitu. Sampai cukup lama tuh kayak gitu. Nah, memang udah akhirnya jadi culture ya. Maksudnya awal-awal mungkin dari hari tiba-tiba ada banyak kerjaan bla 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 terus lama-lama menjadi kebiasaan kan. Kalau kalau malam udah nggak ada kerjaan tuh juga resah kan. Masa udah sih apalagi yang bisa dikerjain ya gitu. Jadi kebiasaan aja gitu. Jam 7 ya baru jam 7 gitu kan, apalagi yang bisa dikerjain sih kerjain gitu. Nah, apalagi kalau kita di Jakarta kan ya, kalau kerja di Jakarta juga pulang jam 7 kan tuh macet-macetan di jalan gitu. Betul. Ngapain sih macet-macetan, kerjain aja dulu gitu. Kalau jam 9 tuh normal tadi ya, jam 9 keluar kantor tuh ya udah enak lah jalanan, udah agak bisa jalan sedikit gitu ya. Sampai rumah jam 10, setengah 11 tuh masih oke gitu. Dulu nungguin 3-in-1 dulu ya, Kek? Salah satunya itu benar, nungguin 3-in-1. Terus jam 7 baru pergi. Baru pergi, benar. Karena pernah juga ada masa-masa di mana ya udah berapa tahun kerja, apalagi udah nikah dan punya anak kan, jadinya juga waktu itu juga punya komitmen nggak akan lembur kalau memang nggak perlu lembur gitu. Jadi sebisa mungkin pulang cepat kan. Tapi yang kejadian juga dulu kalau pulangnya lagi cepat, pulang maghrib gitu ya, habis maghrib dulu di kantor terus pulang, ends up 1,5 jam 2 jam di jalan kan gitu. Sama aja ya. Sepanjang jalan juga mikir ini sampai rumah pun juga nggak akan memenuhi ekspektasi kan, maksudnya diajak ngobrol juga mungkin udah susah gitu nyampe rumah karena udah capek gitu ya. Jadi kadang ya gitu ya gitu. Apa rasionalisasi ke ya lembur aja gitu kan, kerja aja lembur, atau misalkan ya pulang cepat sekalian. Kalau mau pulang cepat tuh ya setengah hari izin gitu. Nah itu baru efektif gitu. Ada ngaruhnya ya. Iya, ada faktor-faktornya, ada macam-macam ya. Orang jadi berpikir kalau kita bicara orang pulang kebiasaan pulang malam pulang pagi dari kantor tuh salah satunya adalah ada faktor itu juga gitu. Selain memang ada kerjaannya ya, karena ada beberapa kantor yang emang melarang orang lembur kan gitu. Ada beberapa kantor yang tidak pernah mati gitu, udah kayak diskotik aja gitu. Lo mau hari apa jam berapa datang ke kantor pasti ada orang gitu. Itu kan ada kantor-kantor kayak gitu kan. Justru kantor akuntan salah satunya. Kadang-kadang suka gitu loh. Aduh di zaman dulu tuh mau ini Car Free Day gitu. Ya udah santai gitu. Kenapa kalau habis itu ke kantor pasti nggak mungkin dikunci aja kantor, ganti baju di kantor. Pasti ada yang nggak pulang. Ya ampun, iya. Oke, ya itu jadi salah satu part yang penting juga. Nah, kayak misalnya Kia tadi ya, gua nggak tahu juga tuh memang. Jadi kita juga masih tanda tanya apakah itu memang benar banyak atau memang juga work arrangement dan juga work environment kali gitu ya. Karena karena gini, gue ya tadi gue sempat ngobrol sih ya. Jadi ini ada temen gue ada beberapa cerita lah ya gitu ya. Karena kan at the end of the day yang penting mungkin sebenarnya ada pekerjaannya selesai lah ya. Jadi gue ada temen gue, dia kerja di kayak mungkin perusahaan susu internasional lah ya. Susu internasional. Maksudnya perusahaan dairy internasional. Nah, dia itu orang Indonesia, mungkin udah beberapa tahun lah di Belanda.
Belanda atau di mana kok. Terus dia gitu dia balik lagi ke sini, terus dia kerja di sini lagi di perusahaan yang sama. Terus dia tuh bilang akhirnya, wah pantas saja ya orang di sini pada pulangnya malam ya. Gitu. Soalnya pas datang dulu, ngobrol dulu, nyalain radio dulu, terus udah gitu beli ini dulu, gorengan dulu, apa gitu. Sehingga akhirnya ya udah pastinya juga akan jadi malam gitu. Mungkin dia biasa di sebuah environment yang ya udah lo pokoknya kerja se-efisien mungkin gitu. Karena gue juga ada pernah nih ya. Pernah ya, ini salah satu instance, terus satu lagi ini ada nih. Ini adalah orangnya tuh sekarang jadi CFO ya, ada di sebuah perusahaan gitu. Dulu dia kerja juga di kayak di global office gitu. Sempat ada acara sharing, dia datang ke sini. Dia sempat ada acara sharing. Oke, gimana sih a day in a global office gitu. Ya, di global office-nya di London. Gua pagi ini gue harus nganterin anak gue dulu, taruh di daycare, apa segala macam. Oh, gue harus cepet nih karena gue harus kerjanya juga harus efisien lah karena gue jam 4:30 harus pulang. Sekantor tuh baru 4:30 pulang gitu. Jadi kayaknya sesuatu yang hebat banget nih orang bisa 4:30 pulang dan kayaknya kan ini dan pastinya kerjaan di kantor yang ya global nggak akan lebih sedikit lah ya, maksudnya pasti juga ribet juga gitu ya, whatever it is. Ya udah saya harus pulang soal 5, terus udah gitu jemput anak gua dulu di daycare, terus udah gitu apa segala macem. Dan malam barulah gue bisa punya waktu sendiri untuk baca buku atau apa gitu-gitu. Jadi ya mungkin juga ada part culture-nya juga gitu ya. Mungkin ada part memang kerjaannya banyak juga. Karena ada jokes-nya gitu. Kenapa sih orang Europe itu bisa pulang Sweden gitu, have better work life. Oke, we give all the work to Asian, katanya gitu. Sedih. Itu jokes- ya. Tapi ada benernya jokes tapi realita. Iya, sudah realita. Kenapa? Karena yang gini-gini semua udah dia kan. Kayak gitu katanya ya. Cuman maksud gue, jadi ada beberapa part ya. Cuman itu sesuatu yang menurut gue sih jadi membuat kita jadi perlu pikir juga sih, at least pada saat ini tuh apakah culture-nya juga. Karena jadi kayak gitu-gitu tuh beda. Ada beberapa nih. Jadi kayak ada satu lagi ya. Ini ada orang bule, kok nggak salah kerja di sini. Sempat cerita bahwa ini di sini tuh people boss itu tidak protect their subordinate katanya. Jadi kalau lu dapat kerjaan itu langsung nyampe terus aja di bawah. Gak ada bos yang pushback gitu. Filter gitu. No, nggak usah. Ini nggak usah. Gue udah begini ngerjain, nggak usah lagi ini. Udah gitu, nggak ada yang kayak gitu. Jadi semuanya tuh nerimo atau gaya aja. Ini berhubungan dengan topik kita yang sebelumnya. Delegasi. Iya. Jago berarti ya. Iya. Berarti dia jago mendelegasikan. Tapi tidak terkontrol. Ya. Jadi pressure pun didelegasi. Nah, itu yang menurut gue juga ada beberapa elemen mungkin ya. Jadi dari satu sisi mungkin kita nggak pushback sehingga ya bakal banyak kerjaan kan pasti akan Jadi kita nggak di filter banget nih kerjaan yang beneran harus dilakukan baru beneran dilakukan. Jadi semuanya disikat ya, mau nggak mau ya orang akan ya banyak memang kerjaannya bentuknya seperti itu. Kalau yang lain kan mungkin di-challenge dulu, kenapa harus dikerjain ini? Kenapa ini? Kenapa gitu misalnya. Itu sih itu yang mungkin kalau misalnya dari gue sih sempat ini jadi menarik juga ya untuk memikirkan ini itu sebenarnya apa sih gitu. Kalau Iwan gimana? Mungkin lu ada pandangan juga nggak, pemikiran atau pernah merasakan dan mereview gitu? Ya sebenarnya ya summary dari yang lu udah ceritain juga sih. Ya benar kan, sebenarnya kenapa kita lembur? Pertama adalah bisa karena culture lingkungan perusahaannya emang maksa kita lembur gitu. Gue pernah di satu bank yang never sleeps gitu ya. Pulang jam 7 aja. Itu harus mengendap-endap, tas disimpan di bawah. Masa sih? Meja, bener. Karena semuanya itu masih pada
masih kerja. Gue pikir ini jam 7 ini gue kerjaan udah pada kelar. Ini bang ya. Ini iya, bang ya. Ini bang. Iya. Ya, karena kan ya global 24 jam gitu ya. Iya. Dimana kerjaan bener Never dari sleep. Europe. Ya never sleep, dari Europe dan US dilempar ke Asia gitu ya. Nah, ya itu kan berarti ya secara culture, terus kedua secara circumstances kayak Raki bilang, ya kita kan misalkan nunggu 3-in-1 lah. Jadi kan emang kita nggak bisa pulang, ngapain juga pulang gitu ya. Terus ketiga mungkin ya masalah dari sisi kerjaannya emang membutuhkan waktu kita harus lembur gitu, workload-nya emang tinggi gitu ya. Cuma ada satu lagi yang mungkin yang gue pernah ngerasain sendiri dari diri kita sendiri ya, hubungannya sama nunda-nunda kerjaan. Procrastinations. Kita kan pasti ada ada time management, ada work management. Kita dikasih target, dikasih time frame buat kerjaan suatu pekerjaan kan. Dalam suatu masa itu kita pasti ada ya mikir gimana cara ngerjainnya, terus ya beneran ngerjainnya sampai keluar hasilnya kan. Terkadang ya kita bukan kita, gue terutama, kalau misalkan ada blok gitu, writer's block, bingung mau ngapain, akhirnya nggak mengerjakan yang terlalu esensial, dan akhirnya ya jadi ngelembur nggak jelas gitu. Cuman ya itu harus disadari sih, akhirnya gue mulai self reflect bahwa ya kondisi bekerja seperti ini nggak sehat, karena akhirnya waktu kita ke consume secara nggak efisien, dan ya kerjaan sih pasti selesai ujungnya gitu. Cuman masalahnya adalah waktu kita yang harusnya bisa dikerjakan untuk hal yang lain, yang non pekerjaan, akhirnya jadi kemakan. Dan makin kesini makin sadar bahwa waktu itu kan adalah currency yang paling mahal ya. Waktu itu lu bisa pakai spend sama keluarga, untuk mengerjakan hobi lain, bikin lu mungkin lebih bahagia ngelakuin hal-hal lain selain pekerjaan gitu ya. Nah itu sih sebenarnya balik lagi ke masing-masing orangnya sih. Ya kalau yang 3 faktor lain, yang faktor dari eksternal ya mungkin kita nggak bisa kontrol, tapi ya faktor yang internal yang diri kita sendiri, yang mungkin itu yang perlu kita evaluasi lagi, apakah kita lembur ini emang beneran perlu lembur, atau kita emang nggak efisien aja kerjaannya. Tapi ada kayaknya ada ini juga ya, maksudnya nggak tahu ini namanya culture atau enggak, ada beberapa jenis pekerjaan, dan kalau gue ngelihat ya, kan dulu ya rasanya tuh jadi orang aneh kan, akuntan pulang pagi gitu, terus punya teman-teman kita tuh yang profesinya macam-macam, nggak ada yang pulang pagi, kita doang gitu yang pulang pagi kan, paling law firm zaman dulu tuh cuman lawyer yang sama akuntan pulang pagi, sama pulang pagi tapi bayarannya beda. Ya, mereka gede banget fee-nya bayarannya. Gue masih inget yang satu gue bayarannya 1.500.000, yang satu lagi $1.500. Pemburu dolar. Ngeri emang kalau law firm tuh. Nah, tapi maksudnya ada kerjaan-kerjaan yang kayak gitu ya. Kan maksudnya gini, kayak kerjaan di kantor akuntan atau konsultan ya, termasuk konsultan menurut gue. Karena kalau kita lihat kayak konsultan-konsultan yang gede-gede itu juga kan juga mereka nggak pulang cepet juga sebenarnya, pulangnya pagi gitu. Nah itu kan maksudnya gini, mungkin jenis pekerjaannya juga ngedorong ke sana gitu, karena kalau gue waktu zaman gue dulu kerja itu sebenarnya lamanya itu gue ngerasa bukan masalah lama ngerjainnya. Ada beberapa pekerjaan yang memang banyaknya menyebabkan kita butuh waktu untuk ngerjainnya gitu. Jadi kadang butuh dilemburin karena kalau nggak kekejar. Cuman ada banyak juga problem-problem yang kayak ini tadi Iwan bilang writer's block ya. Kalau gue nyari inspirasi Iwan. Jadi kadang-kadang ya maksudnya karena kita kan kalau consulting ataupun audit, kadang-kadang kita mencari solusi kan, atau menganalisis gitu. Analisis itu juga kadang butuh inspirasi, betul. Time to think gitu ya, namanya calm down atau segala analisis. Kadang kita baca ke beberapa tempat atau buka kasus yang lama gitu kan, dalam rangka kita seeking itu. Nah itu kadang juga menyebabkan waktunya juga cukup jadi banyak yang kekonsumsi.
gitu. Padahal sebenarnya, nah ini dibalikin lagi sama budaya busy tadi. Padahal pada saat deadline ya selesai. Iya. Itu ya maksudnya. Yeah. Jadi mau punya waktu panjang atau punya waktu pendek, Deadline pada saat deadline selesai. Gitu. Iya, semua kerja itu bakalan selesai. Masalahnya kan itu gitu, pada saat deadline selesai gitu. Pada saat deadline. Cuman ya kadang kita juga terkepentok itu, dan menuhin waktu itu yang paling pas itu nggak ada waktu yang pas. Misalkan gini, kita punya waktu lama, kita ngerjain itu cukup lama gitu ya. Tapi kalau pada saat kita belum ketemu analisisnya, bisa jadi pekerjaan itu tidak secanggih yang kita bayangkan, padahal punya waktu. Benar. Itu tuh rumus itu tuh memang jadi selalu menjadi kayak faktor yang nggak bisa selesai gitu loh di dunia di consulting ya, kalau menurut gue, karena kita kan bukan kayak pabrik, maksudnya ini udah pasti masuk ini keluarnya pasti begitu kan, enggak gitu. Faktor ininya tuh, faktor analisisnya itu tuh banyak banget lah gitu yang berpengaruh kepada sebuah hasil analisis ini. Kalau menurut gua tuh ada gitunya. Nah, tapi yang gua nggak tahu nih, bener juga ya, Bin kan juga udah cukup melanglang buana melihat berbagai jenis pekerjaan ya. Itu tuh apakah benar adanya atau memang cuma alasan kita gitu untuk karena kita adalah last minute person, itu kan juga bisa ya. Gue nggak menutup diri kalau mungkin gue memang orangnya last minute person gitu. Kalau nggak last minute, adrenalin gue nggak naik. Terus ngerasa. Iya benar. Ini gimana ya gitu, nggak selesai aja gitu kayaknya, nyari, buka, download, browsing apa sih nggak selesai. Tapi begitu tinggal 5 jam, tiba-tiba kayak sering. Iya, kayaknya ide gue banyak gitu. Iya. Nah itu last minute person kah gitu artinya yang seperti itu? I don't know gitu. Mungkin ya nggak tahu juga ya, apakah last minute person ya, mungkin juga ya. Cuman beberapa tuh menjadi pertanyaan ya, maksudnya gue suka mikir juga nih ya. Jadi apakah kita tuh perlu, jadi kan misalnya kita konon katanya ya, kalau pekerjaan itu di set berapa, itu akan selesainya berapa gitu. Jadi misalnya gue mau ngerjain kerjaan ini 2 jam, itu akan harusnya tuh selesai 2 jam. Jadi kayak misalnya lu punya deadline 5 jam yang terakhir, sebenarnya lu akhirnya bisa 5 jam itu gitu. Karena you said, anjir lu harus beres, akhirnya bisa 5 jam tersebut. Tapi kalau misalnya ini kerjaan 2 minggu, oh iya kerjaannya memang jadi 2 minggu gitu kerjaannya gitu. Jadi lu bisa ngerjain. Nah, jadi ada beberapa yang bilang bahwa the way you set the pekerjaannya itu akan selesainya segitu gitu. Ya jadi kita memang perlu ngeset juga nih. Jadi ya udah beneran diselesain. Kalau misalnya ini 2 minggu, oke kita masih ada waktu. Jadi kita kalau 2 minggu itu mikir 3 hari, ini ngerjain ini 5 hari ini. Kalau waktunya tinggal 5 jam, lu nggak ada lagi. Ini kerjaan pokoknya harus selesai, gini jadinya selesai gitu ya. Gue nggak tahu sih, ini memang ilmu kepepet atau gimana, itu salah satu. Cuman gue tuh memikirkan juga adalah gini. Salah satu yang mungkin perlu itu juga yang gue sih menurut gue cukup percaya ya, at least sampai pada saat ini ya, ternyata waktu itu memang perlu didiversify gitu untuk membuat lu tuh jadi produktif gitu. Jadi untuk lu bisa mengerjakan pekerjaan dalam 5 jam itu ya, sikat gitu ya, lu tuh memang perlu mengerjakan hal yang lain, atau lu maksudnya gini, have a break, terus gitu ketemu sama teman-teman lu, misalnya ketemu sama keluarga lu, ngobrol, nonton TV, baca buku, itu tuh in a way membuat lu bisa produktif di saat yang lain gitu. Jadi maksudnya, misalnya lu punya 10 jam nih ya, daripada lu mikirin pekerjaan itu 10 jam, tapi lu mendingan ngopi sejam, terus misalnya lu ngobrol sama orang sejam, ngobrol sama anak sejam, nonton TV, baca buku, sehingga lu punya waktu 2 jam, namun cuma 2 jam itu tuh lu nya fresh, terus udah gitu ada inspirasi dari ngobrol sama orang lain, ada inspirasi dari buku, inspirasi dari apa yang lain gitu ya. Jadi membuat lu tuh jadi lebih speednya, jadi dari 10 jam itu rather than diprolong, tapi lu punya 2 jam ya bisa di speed up di 2 jam ini cukup gitu. Nah, gue lagi melihat kayaknya tuh penting nih ada waktu-waktu yang memang dedicated for other things than
daripada nongkrongin pekerjaannya itu gitu. Karena ketika kita nongkrongin pekerjaannya itu ternyata juga inspirasinya nggak keluar, jadi malah jadi zone out ya, gitu nggak ada, terus gitu malah browsing nggak jelas atau apa gitu. Cari inspirasi browsing ini nggak dapat gitu. Itu jadi itu yang lagu gue sering lihat gitu, orang ini kayaknya mungkin nggak perlu juga gitu. Gue pernah ada sekali sama temen ya, kita harus bikin kayak proposal apa, gimana nih, susah nih, ya udah kita lari aja dulu. Jadi kita lari kayak lari olahraga gitu ya di Sumantri, mungkin kayak 2 jam lah gitu, 1 jam 2 jam. Ya sambil lihat-lihat pemandangan gitu. Maksudnya gedung-gedung pencakar langit ya. Gitu. Terus habis itu tuh alhamdulillahnya ya, gue nggak tahu emang gara-gara ini, tapi alhamdulillah habis itu ada sedikit pencerahan gitu. Jadi nggak di push terus juga sih. Karena waktunya tinggal sedikit gitu ya. Iya, gitu. Last minute lagi. Last minute, gitu. Bagi mau nggak mau ya udah. Gitu. So daripada memang kita ngerjain last minute, lebih baik kita gunakan yang, memang kalau udah last minute anyway ya udah lebih baik yang lainnya mungkin kita gunakan untuk yang lebih, yang membuat kita lebih manfaat mungkin, atau lebih happy mungkin. Iya. Jadi dimanfaatkan dengan apa ya, maksudnya ya udah gitu. Jadi misalnya kan kadang-kadang suka nggak enak ya, aduh kerjaan belum selesai kok malah pergi ke bioskop, belum selesai kok malah liburan gitu, kerjaan belum selesai gitu. Jadi rasa bersalah tetap, kerjaan nggak dikerjain aja. Ini mendorong orang untuk mangkir atau bagaimana? Bukan mangkir, tapi maksudnya berkeliaran di jam kerja. Iya. Tapi ya itu sih, maunya gue lagi mikir, apalagi makin kesini ya, orang-orang tuh kan ya udahlah output driven ya. Jadi sebenarnya we don't care lah, yang penting lo mau, ya kan kita juga nggak tahu lo live dikasih waktu 2 minggu tapi ngerjanya 5 jam terakhir kan, ya udah kita kan emang mau yang penting resultnya. Yang penting selesai. Itu yang lagi kemarin. Tapi waktu itu bicara masalah busy kan sebenarnya nggak cuma bicara masalah lembur ya. Jadi waktu itu gue pernah ada kondisi juga gini, Bin, Wan. Jakarta lagi banjir hebat waktu itu. Yang kayak kejadian kasus Plaza UOB terendam. Itu kan dari titik Sudirman ujung sampai ke Tamrin tuh air tuh. Iya. Perahu karet gitu-gitu ya. Itu ya. Waktu itu ada satu klien yang dengan kondisi itu pokoknya dia tetap harus didatengin. Dia minta. Iya, karena dia di sana. Dia kantornya di situ, oke. Kantornya di situ. Pokoknya tetap harus didatengin. Itu kan juga udah what gitu kan. Itu kan dilematis banget kan. Kantor gue kebetulan nggak kena banjir, jadi gue tetap masuk seperti biasa. Terus cuman nggak ada pilihan. Pokoknya ini harus ada karena dia ada kepentok waktu lah gitu. Pokoknya dia harus menyelesaikan pekerjaan dan harus submit ke pihak lain kira-kira gitu. Terus gimana kesananya? Ya nggak apa-apa Pak, mau pakai sendal, celana pendek, we don't mind katanya. Lo datang aja ke kantor kita, pokoknya dikerjain. Oke lah, ini mereka lagi butuh buru-buru gitu ya karena jiwa penyayang gue terhadap client service ya, customer service dedikasi ini namanya. Berangkatlah gitu. Berangkatlah siap bawa sendal dan segala macam. Yang itu jam 8 pagi ya. Jam pagi lah ya. Ini kan gue pikir gue udah weekdays satu hari setelah kejadian Plaza itu tenggelam. Terus ya kan udah kan si naik taksi kan, taksinya udah Pak ini udah nggak bisa lewat ke sana, ya turun di sini gitu kan. Pas turun gue pikir tuh lagi gue turun ya gue bakal jadi orang aneh aja gitu nyebrangin banjirnya Tamrin. Enggak loh, itu ramenya minta ampun. Banyak orang yang melakukan hal yang sama. Semua orang itu bekerja, men. Iya. Bekerja normal kan gue. Ini kan force major ya. Lu nggak bisa kerja. Enggak. Kerja loh gue. Gila ya segininya banget. Ya, orang kerja di Jakarta harus segininya banget gitu. Itu stres banget ngeliat ya. Bener Ki. Jakarta is not for the faint-hearted. Iya. Kalau cemen,
nggak akan hidup di Jakarta. Bubar, ya. Oh, iya. Itu tapi gue liat fighter-fighternya Jakarta, ya, mereka semangat. Hebat. Wah gila nih gue bilang, ini entah ini terlalu sadistis gitu ya, atau memang mereka punya fighting spirit yang luar biasa loh. Nah tapi bicara culture busy ya, maksudnya nggak tahu ya, mungkin persaingan pekerjaan juga yang cukup keras ya. Persaingan pekerjaan juga cukup keras, kemudian sehingga orang juga willing untuk lakukan itu kan, driven by macam-macam kan motivasinya manusia kan. Ada yang memang driven by karena memang dia enjoy banget tuh pekerjaan, sehingga memang mungkin gue spend time di kantor lebih, that's okay gitu, nggak masalah. Gue awal-awal gue kerja sih, gue memang jujur aja gue cukup tenggelam sama pekerjaannya gitu, cukup menikmati, jadi gue nggak ada isu gitu. Terus ada juga yang alasannya ya mungkin ada yang tidak efisien dan tidak efektif juga gitu. Nah, jadi makanya dulu juga gue berpikir yang namanya apa balance work life balance itu gue juga kurang percaya ya gitu, yang namanya bohong itu. Work life balance itu kan ya, tapi ya in a way namanya balance ya, balance-nya setiap orang kan beda-beda juga ya gitu, karena needs-nya setiap orang tuh beda-beda. Jadi kalau dibicara busy culture, ya bukan berarti itu juga negatif gitu kan. Busy culture can be positive for the right person gitu. Iya, betul. Tapi for some person ya mungkin nggak cocok. Kayak kita lihat law firm di lawyer itu ya gitu, yang bisa jadi lawyer hebat, gue yakin pada saat muda ya mereka nggak tidur. Iya. Katanya Hotman Paris juga nggak, dia paling jam 3 katanya udah bangun. Iya, jadi maksudnya memang mereka pasti gila-gilaan, driven by motivationnya dia tentunya ya, bukan masalah yang lain-lain. Kalau uang aja menurut gue nggak cukup. Kalau bicara uang aja pasti nggak cukup, tapi karena memang dia enjoy banget sama pekerjaannya. Dan kalau dia dikasih pekerjaan yang balance dalam artian 9 to 5 kerja habis itu pulang juga, mungkin dia bisa gila. Orang-orang seperti dia ngerasa nggak fulfilled gitu kan. Mungkin ya, gue nggak tahu sih, gue nggak tahu yang benar yang mana. Ya betul juga ya, mungkin ya nggak mungkin juga siapa namanya yang jadinya nggak fulfilled atau apa ya mungkin juga sih. Mungkin yang di sini mungkin kita bisa para kelompok pencapir juga bisa kasih komen kali ya. Kelompok pencapir bisa kasih komen dan kasih view dan insights juga gitu. Sebenarnya gara-gara apa sih? Karena sebenarnya menurut gua sih kalau if it is really needed ya namanya juga kerjaan ya, kita beresin aja sih gitu. It's just that if it is a culture yang sebenarnya membuat itu jadi sebenarnya nggak terlalu produktif atau nggak ada ya, nggak terlalu jelas gitu. Karena ada beberapa juga nih yang kalau misalnya walaupun nggak produktif ya ada part lain tuh, misalnya jadi orangnya tuh jadi makin ini karena sering bareng-bareng gitu ya. Jadi bonding gitu-gitu ada juga gitu ya. Gue at least merasakan lah beberapa yang merasa oke, jadi karena sering kerja bareng terus kayak gitu sering lembur gitu, jadi timnya tuh solid misalnya gitu. Ya ada juga gitu. Cuman maksudnya dari sisi productivity apakah sebagaimana sih ininya pentingnya seperti kayak gimana gitu. Karena at the end of the day kan mungkin bukan at the end of the day kan yang kita sebenarnya kan pengennya untuk bagaimana kita increase productivity, orang juga dalam long term motivated terus gitu kan. Itu yang mungkin kita pengen bahas juga sih itu. Bin, kenapa Wan? Ya. Gue jadi penasaran sama temen lu yang kerja di perusahaan susu internasional itu. Maksudnya dia kan membandingkan dua kultur yang berbeda di perusahaan yang sama gitu ya. Iya. Cuman dari sisi job satisfaction, kemudian rasa ownership terhadap pekerjaannya itu, maksudnya dia bandingin gimana sih antara orang luar dan orang Indonesia gitu. Satisfaction-nya tuh apa nih misalnya? Kayak misalkan, ya gue senang dengan mengerjakan pekerjaan ini sehingga akhirnya gue ngerasa nggak apa-apa. Gue spend waktu lebih di kantor gitu ya, karena ya itu emang tanggung jawab gue harus gue selesaiin gitu ya. Tapi di satu sisi mungkin gue senang dengan suasana kantor sehingga gue akhirnya bersosialisasi gitu ya. Dan mungkin
tidak terlalu efektif sebetulnya di kantornya itu dibandingin dengan misalkan European culture yang mungkin lebih straightforward gitu ya, ke kantor kerja nggak banyak omong, kerjaan selesai udah pulang gitu. Balik lagi ya. Nah, soalnya kalau menurut gua itu juga jadi sesuatu yang bisa kita bisa diskusikan adalah karena gini, karena orangnya juga bukan mengeluh ya, tapi iya di sini kita pulangnya malam mulu gitu. No. Jadi juga bukan bahwa dengan pulang malam dia it's okay, I like this is my work, tapi juga gue jadinya malam nih harus gitu. Jadi nggak semuanya gitu ya, dan gue bukan sekali dua, ada beberapa lah ya, gue juga personally gue pernah lihat ya, jadi orangnya juga merasa jadinya gue harus malam nih gitu. Jadinya dia juga nggak terlalu happy amat juga pulangnya malam gitu. Ini berarti sudah tidak produktif, mengeluh pula. Sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Cuman juga gini ya, gue pernah ya di environment, ini sebagai perbandingan aja ya, ininya. Ada di sebuah environment di mana orangnya multi country ya. Di kantor itu orang Indonesia pulangnya malam, orang India pulangnya malam, yang bule-bule udah pulang. Gitu, satu kantor tapi memang kayak regional office gitu ya, jadi orangnya dari tempat yang beda-beda. Terus jadi akhirnya ada jokesnya lah katanya. Kenapa orang kalau India malam pulang? Karena mereka banyak omong katanya. Itu ngomong aja nggak selesai kerjaannya. Gitu. Orang Indonesia nerimo. Dikasih kerjaan dia dikerjain terus gitu. Bule emang gue pikirin, yang bule emang gue pikirin, kali gue cabut aja yang gue kerjaan gitu. Jadi even in the same office ada juga yang ya udah gue sih cabut aja, emang gue pikirin gitu. Ada yang memang gue harus kerja ini, orang Indonesia kan terkenal dengan fighting spirit, bekerja dan apanya. Kayak Raki contoh Sudirman Tamrin tadi, ya itu sebuah refleksi bahwa gue sih ya diserba semua, tapi ya diserba semua gitu, semua rintangan yang menghadang itu yang. Tapi ya kalau gue compare sama ini Bin, jadi ada beberapa ya sekarang gue juga lagi banyak berhubungan sama konsultan di luar negeri gitu ya. Sama zamannya dulu gue di kantor yang lama juga berapa kali berhubungan sama affiliates yang di luar negeri. Mereka sama aja sih. Malam juga ya? Sama aja gitu, sama aja yang ya kayak contoh kalau sekarang during pandemi ini tuh gue bisa yang lo mau kontak gue anytime kata dia gitu. Lo mau kontak gue anytime, katanya mau pagi, siang, sore, malam. Gila nih orang beneran. Amerika. Orang Eropa yang handling di regional Southeast Asia, lokasinya di Singapura. Wah, itu sih dia sudah menyesuaikan. Dia sudah bisa jadi. Bisa jadi. Makanya kan gue juga pertama-tama wow gila juga nih orang. Jam berapa aja loh dia jabanin. Ya, berarti orang-orangan juga ya. Orang-orangan juga ya. Maksudnya tergantung orangnya juga ya. Dan dulu gue punya temen orang Inggris yang gede di Australia lah kalau nggak salah. Pokoknya culture-nya memang bukan culture yang kayak gitu. Jadi dia timnya dia di Indonesia, dia tuh tinggal di Australia, gitu. Which is beda sekitar 6 jaman kalau nggak salah ya. Nah terus ceritanya si teman-teman gue yang di Indonesia sama teman-teman gue ini kan bawahannya dia teman-teman gue bilang jam berapapun lo email, sejam dibales. Anjir. Sejam dibales ya. Jadi kayak nggak tidur gitu orangnya. Jadi kadang-kadang kan anak-anaknya juga, ini kalau di Australia udah pagi banget nih, email dibales. Anjir. Itu dibales. Menunjukkan komitmen itu berarti. Ya, jadi maksudnya mungkin di jenis pekerjaan tertentu. Iya betul. Nggak tahu ya tadi ya culture atau memang ininya dia begitu gitu.
jenisnya kayak contoh akuntan ya. Makanya tadi kalau bicara akuntan di negara manapun modelnya begitu gitu. Iya. Makanya iya betul. Ya makanya kan tadi ada yang Instagram Big Four Accountant ya. Iya. Itu ternyata di seluruh dunia ya. Jadi kan relate kan, orang Indonesia nonton baca itu juga ketawa. Padahal kan ini di Amerika gitu. Iya. Tetap aja sama isunya. Dan gue pernah kumpul akuntan seluruh dunia. Ya seluruh dunia gitu yang kita sama-sama ini. Ya bercandaannya sama. Kasian banget ya ngeliatnya di sini. Kalau akuntan berkumpul tidak menyeramkan ya? Oh enggak, bodor lah, ketawa-tawa aja kayak orang bodoh-bodoh. Dan mereka tahu sama-sama kalau mereka tuh segitu. Nakal enggak gitu kan. Nakal pengen tapi nggak pengen terlalu baik-baik gitu. Padahal dia orang dasarnya orang baik. Entah kenapa memang akuntan itu ya orang baik gitu ya. Maksudnya ya lu nggak aneh-aneh gitu. Tapi nggak mau juga gitu kayaknya dibilang orang baik harus agak kelihatan nakal. Lucu lah lihat kumpul sama mereka tuh. Aduh, ya ternyata beda-beda ya. Jadi ternyata memang beda-beda dan ternyata di beberapa tempat juga untuk beberapa profesi itu memang kayak gitu kali ya. Kayaknya gue juga kita lihat misalnya dokter yang Ebin tadi bilang kan. Iya. Kita kan kalau ngelihat Meredith Grey kayaknya nggak pernah istirahat gitu. Nah, benar. Iya benar ya berarti ya. Ternyata dokter Indonesia juga gitu loh. Sama aja dokter Indonesia. Jadi berarti pilihlah profesinya ya. Karena ada beberapa profesi yang mungkin beda-beda nih. Ada profesi kayak lawyer, akuntan, dokter gitu mungkin ya. Apa profesi? Ya profesi yang tidak sibuk tapi berpenghasilan tinggi. Investment banker. Oh, tapi dia investment banker malam nggak? Enggak. Serius? Trading hour ada jamnya. Iya, treasury itu. Itu kan the future of ikut waktu ya. Jobs juga sebenarnya. Iya, future jobs itu. Orang-orang yang ngerti investment banking itu ya. Ini insight paling penting di malam ini. Money gitu kan. Ya salah satunya ya, tapi ada banyak juga kerjaan. Ya, mungkin para kelompok capir bisa nih. Gitu. Ya memberikan insight pada kita ya, yang tadi Raki bilang high class. Tapi stress levelnya tinggi, Ki. Ya karena dia handling uang triliunan gitu kan. Iya. Penempatan orang-orang aset manajemen itu ya. Orang-orang aset manajemen kan dia handling uang triliunan, nggak main-main. Kalau dia salah bukan salah investasi lah, yang nggak ada istilah salah investasi. Kalau dia kelolanya dengan tidak baik, dan ya lu ngeri gitu. Resikonya ngeri. Bukan resiko uang hilang ya, resiko ngecewain ini kan. Ngecewain orang lain kan gitu. Yes, gitu. Cuman ya uangnya gede. Ada yang tidak. Makanya kalau lo perhatiin orang-orang justru yang itu tidak kecewa. Memang gayanya mahal. Karena memang mereka ngelola uang gede. Benar-benar. Nice. Oke, kelompok capir semua, ini adalah beberapa insight dari yang kita bicarain ya. Mungkin kalau kelompok capir semua memiliki juga view ya, atau misalnya ideas atau orang, misalnya kayak biasanya busy culture terjadi gara-gara apa, silahkan ditulis juga. Sama tadi pertanyaan Raki penting juga nih, apa aja nih profesinya yang sebenarnya ada nggak yang nggak harus 24 hours begini dengan return yang gitu. Tadi udah investment banker salah satunya. Iya, even yang namanya Atta Halilintar dan Raffi Ahmad aja nggak tidur. Iya, nggak tidur juga dia. Raffi Ahmad capek banget sih. Gitu. Jadi atau nggak ada. Semua ya memang ada ini ya, nature ya, kerja keras untuk ini. So tapi if you have any ideas atau apa mengenai busy culture, atau misalnya kenapa ini orang pada lembur-lembur gini, mungkin bisa di share di komen kita ya. Like any other enthusiast, kelas Sabtu enthusiasts ya, yang pengen memberikan view gitu. Gimana, Pan? Enggak, gue mau merubah tujuan hidup gue. Jadi punya uang, banyak waktu luang. Itu kayak paling nikmat ya. Amin. Oke, kalau gitu
See you soon ya, kelas Sabtu episode berikutnya. Terima kasih banyak. Bye. Ciao. Mau salaman susah Thank you semua. Nggak boleh kan gitu sekarang. Oh gini ya. Distancing. Salam corona. Salam corona. Salam corona. Apa sih? Duta corona. Bye. Bye.